muslimin yang kami muliakan, yang terjadi di Cina sekarang ini, apa yang terjadi di Republik Rakyat Tiongkok, di Tiongkok Daratan dan seluruhnya, apa yang terjadi? Kelaparan sudah mulai, makanan-makanan busuk sudah mulai dikonsumsi karena sudah tidak ada lagi. Hewan ternak mati Pak dalam jumlah yang tak terkira-kira. Di Cina sana mati hewan ternak. Sebab apa matinya? Sebab tuan rumah, orang-orang yang merawat, petani-petani dan peternak seluruhnya tak boleh keluar rumah. Matilah. Berapa banyak jutanya sapi-sapi yang mati, babi-babi yang mati, anjing-anjing yang mati, kerbau-kerbau yang mati, ayam-ayam yang mati, ternak-ternak semuanya pada mati, kaum muslimin yang kami muliakan. Makanya dikirim 40 kontainer pembakar bangkai ke Cina. Satu kontainer itu memiliki kapasitas 5 ton dan memiliki kekuatan bakar 800 derajat Celcius, sehingga ini hanya hitung beberapa menit hancur sehancur-hancurnya Pak. Dan yang paling mengerikan juga kaum muslimin, tidak cukup hanya gagak dalam jumlah yang sangat banyak menghantui kota-kota di Cina, tidak cukup dengan belalang-belalang raksasa, tidak cukup hanya dengan sekarang jutaan hektar tanah-tanah di Cina digerogoti oleh ulat bulu yang merusak hewan, yang merusak perkebunan mereka, pertanian mereka. Ini apa yang akan terjadi kaum muslimin? Petaka demi petaka berlapis-lapis datang, dan sekarang bukan hanya Cina, mewabah ke negara sebelahnya, ke negeri tetangga, dan akan menjadi kelaparan yang akan mensifatkan kelaparan global. Dan ini sekali lagi akan menyebabkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim terwujud. Apa kata Nabi? Pada akhirnya nanti di akhir zaman menjelang kiamat, tetangga tega mendatangi tetangganya karena lapar, karena perut yang sangat tersiksa kelaparannya, dia bunuh tetangganya yang dulu adalah sahabatnya demi memperebutkan sepotong roti dari tetangganya. Ini puncak mengerikan Pak. Saya tak tahu macam mana Bapak Ibu akan bertahan. Kita tinggal di tengah kota, ya, yang kota tersebut kita nggak tahu tetangga kita ini orang beriman atau tidak. Hanya orang beriman yang tak berani membunuh tetangganya sendiri. Hanya orang beriman yang akan melindungi dirinya, keluarganya dan tetangganya. Makanya di akhir zaman, apa yang ditawarkan Nabi dulu, kita mulai mempersiapkan kampung-kampung akhir zaman. Tapi ini jangan dibisniskan pula. Persiapkan kampung-kampung akhir zaman, di mana yang boleh mengisi kampung-kampung itu hanyalah orang-orang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang soleh. Sebab Dajjal ketika lepas, dia hanya akan mendatangi kota-kota sambil membawa gunungan makanan, menawarkan makanan bagi siapa yang mau. Syaratnya sembah dia. Di samping dia mampu mengatraksikan kemampuan-kemampuan yang tidak ada teknologi bumi ini yang bisa melakukannya. Dia menunjuk ke langit yang sudah lama tak berawan, tak lama menurunkan hujan, maka dia pun menurunkan hujan. Dia tunjuk ke arah bumi, bumi-bumi yang sudah tandus karena kemarau yang panjang, kelaparan yang dahsyat, maka hujan pun turun di sana. Bumi tersebut menjadi subur langsung seperti disulap Pak. Rumput-rumput tumbuh, hewan ternak yang sudah menjadi tulang belulang kembali berbungkus daging, dan bangkitlah hewan itu sambil mengeluarkan suara mereka masing-masing. Lalu Dajjal mengatakan, "Saya Tuhan kalian." Bahkan Dajjal menunjuk ke arah kuburan, di mana orang-orang dikubur di sana dibangkitkannya. Kata Rasulullah, semua yang bangkit itu adalah setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu meninggal dan dikuburkan di sana. Bukanlah orang-orang yang betul-betul sudah mati yang dibangkitkannya, tapi setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia. Lalu Dajjal mengklaim dirinya adalah Tuhan. 2/3 manusia nanti akan menyembah Dajjal, dan tanda-tanda kemunculan Dajjal itu di Palestina sudah terjadi Pak. 3. Hadis Sahih Muslim dari Fatimah binti Qais sudah terjadi. Susutnya danau Tiberias, sudah tidak mengeluarkan air lagi satu tetes pun. Dan hampir 3 tahun ini, satu tetes pun sudah tidak mengeluarkan lagi air di mata air Zuhar, juga di Palestina. Dan yang ketiga adalah kebun kurma di Baisan sudah mengalami kerusakan parah, dan buahnya juga sudah hampir-hampir saja tidak lagi berbuah. Dan kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah indikasi bahwa Dajjal itu sebentar lagi akan keluar. Dajjal inilah fitnah terbesar di alam semesta Pak. Sejak bumi ini diciptakan, Adam ada sampai hari kiamat, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad Dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai nanti hari kiamat, tidak ada fitnah yang melebihi fitnahnya Dajjal. Jadi virus corona lewat Pak, bencana-bencana alam yang paling hebat dan mengerikan lewat, kelaparan yang ada di mana-mana di muka bumi, pembunuhan, pembantaian, perang dan perang lewat dibandingkan Dajjal. Maka Dajjal lah puncak di seluruh fitnah itu. Jadi Dajjal ini saking buruknya beliau, menjelang kedatangannya saja sudah membawa berbagai macam bencana yang mengerikan di muka bumi Pak. Apalagi sosoknya muncul, saya agak memiripkan Dajjal itu dengan asteroid.
Saya agak memiripkan Dajjal itu dengan meteor di ruang angkasa. Umpamanya ini meteor dan ini bumi kita. Ini bumi kita, ini meteor. Seandainya meteor ini melesat, Pak, nggak usah kena bumi, nggak usah, cukup mendekati bumi. Meteor ini garis diameternya 1 atau 2 kilo saja umpamanya, mendekati bumi. Semakin dia dekat ke bumi, maka semakin banyak petaka yang terjadi di bumi. Ya, apabila dia langsung bersinggungan dengan atmosfer bumi kita, maka seluruh sinyal yang ada di kawasan akan mati. Cuaca akan mengalami perubahan ekstrim, air laut akan mengamuk, bumi akan gempa di mana-mana, mungkin gunung-gunung akan meletus, Pak. Padahal itu baru bersinggungan dengan atmosfer. Bagaimana kalau dia menghantam langsung? Dan di akhir zaman hantaman ini akan terjadi, kata Nabi. Rasulullah bersabda, fi hadhil ummah khasfun. Sedangkan mendekat saja sudah berbahaya buat bumi, bagaimana dia langsung menghantam bumi? Tapi Nabi berkata, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Qala rajulun minal muslimin wa mata dzaka ya Rasulullah? Qal idza dhaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, kalian semua akan menyaksikan, akan mengalami banyaknya terjadi hantaman meteor menabrak bumi, hujan meteor, qadfun wa maskhun fi hadhil ma khasfun. Khasfun itu apa? Banyak nanti negeri-negeri yang tenggelam, likuifaksi, air laut nanti tenggelam dan naik menutupi kota-kota di pinggiran pantai. Akan banyak kota-kota besar di pinggiran pantai di muka bumi ini hilang, Pak, khasaf. Dan akan banyak wajah-wajah yang berubah. Wa mata dzaka ya Rasulullah? Kapan itu kejadiannya ya Rasulullah? Nabi menjawab, bila kalian telah melakukan 3 perkara ini. Dan wallahi 3 perkara ini sudah kita lakukan. Yang kita itu siapa? Saya nggak cerita Indonesia, saya tidak cerita Asia Tenggara, Asia Tengah, saya tidak cerita Pak Afrika, Eropa, Amerika, Australia, saya tidak cerita itu. Yang saya ceritakan adalah negeri penjunjung tinggi syariat Islam, Arab Saudi. Apabila Arab Saudi sudah melakukan 3 perkara ini, maka meteor tunggulah akan menghantam bumi kalian. Apa 3 perkara ini? Idza zaharatil qainat, apabila telah bermunculan penyanyi-penyanyi wanita melenggang-lenggok di depan manusia. Sudah dihadirkan dari mana-mana. Sudah oleh Arab Saudi apa belum? Yang kedua, wal ma'azif, apabila alat-alat musik, apabila musik sudah kamu sukai, kamu cintai, kamu hadirkan, kamu gelar di mana-mana. Di Arab Saudi sudah apa belum? Mengerikan, Pak, malah. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila barang-barang memabukkan, minuman-minuman memabukkan sudah menyebar dan beredar, dan kamu sudah merasa aman, tos-tosan, barang memabukkan, ya, barang-barang memabukkan sudah beredar di mana-mana. Di Arab Saudi ini sudah terjadi, Pak, khususnya 4 tahun belakangan ini. Maka pada masa itu tunggulah, petaka besar akan terjadi, dan kita sedang di gerbang itu. Bukan akan lagi, tapi sedang di gerbang itu. Udah nyampe di gerbang itu kita sekarang. Maka demi Allah, Bapak Ibu, bukan tugas saya nih nakut-nakutin. Nggak enak nakut-nakutin orang tuh. Saya juga berdebar-debar ini, ya. Kenapa saya ngungsi jauh? No, ke kampung pedalaman, sehingga Gus Nur datang geleng-geleng kepala. Apa kata beliau? Kalau bukan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali nggak akan sanggup tinggal di sini. Mendarat Bapak di Padang, Bapak menuju ke lokasi Bukit Tinggi 2,5 jam. Nanti dari Bukit Tinggi itu ke lokasi saya jalan raya, ya, ada 1/2 jam lagi. Nanti dari situ ada simpang 4, Pak, sebelah kirinya namanya simpang Batu Ampar. Bapak belok kiri, nanti itu udah jalan kecil, Pak, menurun, mendaki, berkelok, ya. Jalannya kecil sampai ke atas bukit, dan di situ daerahnya indah minta ampun, airnya melimpah ruah, tanahnya subur, ya. Nah, di sana saya tinggal. Pesantren kita bangun di situ. Ini menjadi kampus ketiga saya. Alhamdulillah, Allah kasih kita tanah lumayan banyak, lumayan besar. Alhamdulillah kaum muslimin. Ngapain saya di sana? Antisipasi, kata Rasulullah, ketika Dajjal datang.
Seluruh negeri saat itu di muka bumi, seluruh daratan bumi di mana-mana kering kerontang karena kemarau melanda secara ekstrim di seluruh dunia. Orang-orang pada kelaparan, orang-orang pada brutal dan beringas, dan banyak yang putus asa hidup. Ketika nanti Dajjal datang, dia menawarkan kehidupan, dia menawarkan makanan, dan dia mengatrasikan dan mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan dahsyat di mana seluruh setan mendukungnya.